saatnya saya akan memanggil seorang yang sangat luar biasa di Oriflame Indonesia. Dan beliau, mohon maaf saya mute lagi. Oke. Dan beliau banyak sekali pengalaman-pengalamannya, kiat-kiat suksesnya, dan bagaimana beliau bisa benar-benar menjadi seorang yang menjadi legend di Oriflame Indonesia atas kesetiaan beliau terhadap bisnis Oriflame. Teman-teman, yuk kita tepuk tangan yang sangat meriah untuk Cici Cynthia Venica. Beliau adalah top leader Oriflame Indonesia dan Global Hall of Fame. Cici Cynthia, silahkan. Halo Mbak Cici. Iya. So much. Silahkan Cici. Oke, thank you Mbak Tusi. Hai teman-teman semua, seneng banget hari ini. Dari tadi ya dengerin Mbak Tusi kayaknya perasaan semakin cinta sama Oriflame karena benar-benar kayaknya kita diajak menelusuri kayak isi perutnya Oriflame gitu ya dari awal. Keren banget gitu loh teman-teman, kayak tadi product tender care, terus kita diajak untuk walaupun baru lihat gambarnya aja ya kayak skincare SRI itu kita sebutnya SRI Skincare Research Institute. Oh ya, Mbak Tusi itu Skincare Research Institute dulu Cici juga ke sana loh. Justru lagi di lagi di inaugurasi diresmikan itu Cici ke sana. Luar biasa. Di Swedia. Nah, teman-teman, aduh ini jadi salfok sama katanya rambut baru. Cici fotonya nggak pakai rambut baru sih? Udah, ini malah live nih sekarang nih. Oh, oke. Jadi teman-teman, Cynthia tuh seneng banget ya pada saat diajakin sama Mbak Tusi untuk live hari ini. Seneng banget, soalnya apalagi temanya tuh 35 tahun Oriflame Indonesia. Sadarkah teman-teman bahwa tahun ini tuh adalah tahun yang very special buat kita, buat Oriflame Indonesia, di mana kita berusia 35 tahun teman-teman. Dan ini ada perayaan buat kita semua gitu ya. Dan pada saat Mbak Tusi aja kita wow ini keren banget, mau sekali Mbak Tusi, soalnya Mbak Tusi sendiri di Oriflame tadi sudah dijelasin udah 25 tahun di Oriflame Indonesia dan Ci Cynthia sendiri udah 24 tahun, jadi kita beda tipis ya Mbak Tusi ya. Beda tipis banget Ci, dan pada saat aku direkognisi 25 tahun jalan direkognisi saat itu pasti terharu, pasti nangis. Aku nangis pada saat Cici bikin video untuk aku. Pada saat Cici bikin video untuk aku dan Pak Thomas juga bikin video untuk aku, Pak Thomas Ekberg, itu aku udah nggak tahan. Dalam hati gue jangan nangis, tapi nggak bisa nahan air mata. Ada teman-teman yang bilang nangis kan, kata teman-teman semua begitu. Dan begitu bilang Cici Cynthia, aduh, udah ya Allah udah nggak kebayang Ci apa yang mau aku omongin pada saat itu gitu Ci. Udah mengandung unsur bawang deh pokoknya acara itu. Bisa dimaklumin, bisa dirasakan. Itu tahu kenapa Mbak Tusi? Karena ini biar kita ngobrol tektokan gini ya Mbak, biar teman-teman semua juga ikut merasakan bagaimana benar sekali yang tadi Mbak Tusi bilang bahwa kita di Oriflame ini bukan hanya sekedar bekerja, tapi kita kalau kata Cynthia itu berkarya Mbak Tusi. Jadi apa yang kita berikan bukan hanya waktu, tenaga, pikiran kita, tapi hati kita. Hati kita berikan untuk perusahaan ini. Makanya kenapa Mbak Tusi itu bisa 25 tahun. Jadi Mbak Tusi itu merayakan tahun perak, teman-teman, tahun perak. Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin baru 1 tahun atau bahkan baru 2 bulan, 3 bulan, dan mulai merasa mungkin, aduh aku kayaknya stuck deh, aku kayaknya gini deh, aduh aku kayaknya join apalagi lagi masa pandemi gitu, aku bingung nih gimana nih. Udah deh, nggak usah bingung-bingung ya, kita ngelihat aja bagi teman-teman kita, para dari manajemen, dari staff, dari leader-leader yang udah duluan memulai dan mereka tetap bersinar, bahkan lihat dong Mbak Tusi gimana penuh cintanya, bagaimana dedikasinya, bagaimana loyalitasnya. Ini serius banget ya, Cisin ngomong begini tuh bukan karena Mbak Tusi lagi dengerin, ini bukan. Tapi hari pertama Cisin join tanggal 6 Januari
1997 itu hari pertama Cisin join. Sebelumnya Cisin tuh ngikutin Cilana ke Oriflame dan di situ Cisin udah berkenalan dengan Mbak Tusi. Jadi mengenal Mbak Tusi itu dari awal dan Cisin bisa tahu tentang produknya dan segala macam itu benar-benar karena ikutin training dirimu, Mbak. Jadi udah bolak-balik ikutin training terus apapun yang Mbak Tusi omongin dicatat benar-benar kayak murid teladan juga kayaknya ya serajin. Kalau sekarang kan enak catatannya jangan dihilangin Ci, nanti kita bikin itu apa namanya kayak museum Oriflame ini. Museum Cynthia Venica. Masih ingat dong yang pakai OHP itu? Ingat yang kebakar dan kertasnya lengket karena kelamaan training. Bener banget. Jadi begitu teman-teman. Terus kita berkelana ya Mbak Tusi ya mengelilingi Indonesia tercinta ya. Hanya untuk memintarkan teman-teman kita yang di daerah. Kalau sekarang kan enak ya dari berbagai daerah kita kumpul duduk di rumah masing-masing. Canggih banget deh gitu. Ya, terima kasih buat kesempatan hari ini juga Cisin sebelum ngomong panjang lebar. Cisin mau ucapkan terima kasih sama Mbak Tusi yang benar-benar ini serius banget ya bagaimana perjalanan hidupku, perjalanan karirku di Oriflame itu sangat-sangat ada banget campur tangan dari seorang Mbak Tusi. Thank you Mbak Tusi. Melihat kesetiaanmu, melihat peran sertamu dan jadilah aku anak didikmu seperti saat ini. Jadi terima kasih ya Mbak Tusi ya. Nah, iya Cici. Sekarang kita mau Cisin mau sharing dikit. Jadi kemarin tuh ditanya sama Mbak Tusi gini. Cisin ceritain apa yang Cisin udah dapetin. Terus aku cuma mikir gini, Mbak Tusi serius nih, kita mau hitung-hitungan nih. Aset rumah, aset apalagi gitu. Enggak ya teman-teman ya. Jadi Cisin akan cerita bagaimana berusaha meringkas 20 tahun perjalanan ya berkarya penuh cinta ini agar teman-teman semua mendapatkan feel-nya, mendapatkan esensi dari cerita ini bahwa perjalananmu siapapun teman-teman yang sekarang ini lagi dengerin Cisintia saat ini, percaya deh bahwa kamu akan sampai pada titik ini pada saat kamu tidak menyerah. Oke. Nah, Cisin tuh join 6 Januari 1997, jadi umurnya baru 24 tahun. Makanya nggak heran ya kalau seandainya teman-teman lihat Cisin ada yang bilang, oh kayaknya muda gitu ya. Sebetulnya belum tua juga gitu, walaupun usiaku 45 tahun, tapi di Oriflame aku baru 24 tahun teman-teman. Jadi ibaratnya ya baru lewatin masa ABG lah gitu ya. Gitu, 24 tahun. Nah, terus ada lagi yang bilang, wow 24 tahun kayaknya lama banget deh. Itu gimana ceritanya kok bisa, kok setia banget gitu. Aku baru jalanin beberapa bulan aja aku udah rasanya pingin angkat kaki katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada lagi yang pas join lagi pandemi gini, kayaknya aku bingung nih mau ngapain lagi gitu. Nah, simak baik-baik ya apa akan Cisin sharingkan hari ini. Di halaman depan ini, Cisin mau kalian lihat foto-foto ini. Ini ada foto-foto yang berkesan banget buat Cynthia, yaitu sekarang Oriflame tahun depan ya. Sekarang Oriflame 53 tahun ya Mbak Tusi ya dunia ya. 9 ya 53 52 menjelang 53 ya Ci. Iya benar ya 53. Iya betul kan berdiri tahun 1967 ya. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah foto Cisin pada saat perayaan Oriflame 45 tahun di dunia. 45 tahun. Jadi itu adalah perayaan di Stockholm dan di sini Cynthia dengan top video teman-teman, sebentar Ci, teman-teman mohon maaf yang belum di mute, boleh tolong di mute dulu mikrofonnya supaya kita mendengarkan Cici dengan konsentrasi yang tinggi ya sebentar. Atau saya mute dari sini ya Cici, nanti Cici boleh tolong dibuka lagi ya Ci. Yap. Oke, silakan Ci. Yes. Nah, jadi
Cynthia tuh berkesempatan foto dengan top leader nomor 1 yaitu Ibu Tamila, dan beliau tuh jadi panutan Cynthia banget. Dan bagi Cynthia tuh beliau tuh bukan hanya seorang top leader tapi juga sebagai teman, dan juga Cynthia anggap beliau tuh sebagai upline internasional karena sungguh baik banget. Baiknya tuh luar biasa banget gitu loh. Dan ini perayaan Oriflame yang 45 tahun di City Hall di Stockholm. Teman-teman tahu City Hall itu apa? City Hall itu adalah sebuah gedung yang keren banget, cantik banget, dan di gedung itulah di mana setiap tahunnya tempat diadakan penganugerahan Piala Nobel Dunia. Jadi Piala Nobel Dunia diselenggarakan di City Hall, Swedia. Nah, di situ pula 45 tahun Oriflame yang keren banget, dihadiri bahkan oleh Queen Sylvia. Jadi Cisin kalian Kak kampung gitu ya, tapi juga bisa Ratu Swedia. Walaupun kita foto dengan Ratu Swedia tuh besar gitu ya. Jadi kesempatan yang luar biasa banget deh. Nah, makanya kenapa Cisin bilang di Oriflame tuh udah bukan lagi bekerja, bukan lagi pekerjaan merekrut atau jual, sebuah perjalanan berkarya penuh cinta ya. Dan di tengah ini adalah Diamond Executive Director, adalah peringkat tertinggi mencapai di 42.000 dolar ya kalau internasional. Kalau di Indonesia 294 juta teman-teman, karena produk kita itu memang lebih murah daripada di luar, jadi memang dihitung dengan kursnya. Dan di sebelah kanan itu foto Cynthia dengan foundersnya Oriflame dan juga CEO-nya Oriflame dan COO-nya Oriflame. Kebayang nggak sih teman-teman, tujuan Cynthia tuh join Oriflame dulu karena mau pakai lipstick, cuma mau pakai lipstick. Sekarang teman-teman, kalian boleh tanya sama foundersnya Oriflame, kalian boleh tanya sama CEO-nya Oriflame atau COO-nya Oriflame, kenal nggak dengan Cynthia Venica? Nggak mungkin mereka nggak kenal. Nah, bayangkan saat ini pada saat Cynthia nanya begini, bukan untuk bikin bahwa Cynthia menyamuk, no, bukan itu. Esensi yang Cynthia ingin sampaikan adalah bikin namamu dikenal oleh yang punya Oriflame. Bikin namamu siapa? Namamu Christine Wijaya misalnya, atau siapa nih, kayak Fonita ya, Fonita Bermana udah dikenal gitu teman-teman. Siapa lagi namamu di sini ya? Tuh, Fonita Bermana langsung namanya ya. Namamu siapa? Bikin namamu tuh diingat sama mereka. Jadi cerita begini Cisin jadi inget ya, ada temen yang pakai tuh Citra Amba Toding. Oke ya, bikin namamu dikenal teman-teman. Oke. Nah, ada teman main ya, dimana pada saat Cisin tuh tawarin Oriflame, produk Oriflame yang enggak deh, aku pakai produk ini gini-gini, aku udah setia banget, aku udah langganan banget gitu. Bahkan kalau ada promo-promo SPG-nya tuh pasti nawarin aku, pasti hubungin aku paling cepat deh gitu. Aku cuma mikir, gila ya, ini orang gila banget. Diingat sama SPG aja udah senang banget gitu loh teman-teman. Jadi ada promo, SPG langsung nyari dia senang banget. Bayangkan kalau kalian tuh dikenal sama ownersnya Oriflame. Bayangkan kalau namamu itu diingat sama para petingginya Oriflame. Coba kebayang nggak? Hidup yang seperti apa rasanya? Keren ya? Oke, lanjut Mbak Tusi. Jadi buat perkenalan, Cisin kayaknya teman-teman semua udah pada paham ya, udah ngerti bahwa Cisintia itu adalah orang kampung, berasal dari Bangka Belitung, dan Cisintia adalah 12 bersaudara, jadi anak bungsu dari 12 bersaudara yang dulunya pendiam, tertutup, nggak bisa ngomong, nggak punya teman, nggak punya duit, nggak punya skill marketing, segala sesuatu tentang MLM itu nol besar gitu loh, nggak bisa ngomong, pokoknya bertolak belakang banget deh. Jadi kalau baru kalau saya 2 minggu lalu ada salah satu downline yang bilang, soalnya aku nggak banyak temen Ci, soalnya aku bingung, aku modalnya juga nggak ada, aku beli produk juga begini, langsung Cynthia tuh flashback ya ke belakang gitu, bahwa dulu aku nggak punya loh itu semua, duit aku nggak punya, tampang juga aku nggak punya, keberanian juga aku nggak punya, skill bicara nggak punya, terus kendaraan nggak punya, lalu apa lagi?
banyak sekali teman juga aku nggak punya, soalnya aku pendiam banget. Tapi satu yang aku punya, yang mungkin kalian nggak punya gitu loh teman-teman. Satu yang aku punya dari sejak awal aku memulai bisnis ini, yaitu aku punya mimpi yang sangat besar. Mimpiku sangat besar. Aku ingin membahagiakan mama, yaitu orang tua tunggalku saat itu. Jadi benar-benar Cici tuh udah nggak mikirin yang lain-lain, saking besarnya impianku, itu bikin aku tuh jadi kayak berjalan tuh, ayo aku harus jalan. Kenapa? Karena mimpiku ini penting. Kalau mimpiku ini penting, harus aku sendiri yang jalankan, bukan mengharapkan orang lain yang bisa wujudkan. Gitu. Aku nggak tahu ya teman-teman di sini, semoga tidak ada yang terjadi ya. Tapi di masa Cisintia dulu itu ada loh teman-teman gitu yang kalau ngobrol ya dari masa sekolah dulu ya, kalau ditanya nanti kamu pinginnya apa gitu kan, kadang-kadang anak-anak para perempuan-perempuan ngobrol gitu kan ya, cita-citanya apa. Ada yang menyebutkan kayak gini nih cita-citanya. Dan saat itu Cynthia dengerin itu tuh agak-agak bertolak belakang sih ya dengan prinsip aku gitu. Kenapa? Karena cita-citanya gini, nanti aku ingin punya suami orang kaya. Jadi aku nggak perlu kerja, aku nggak perlu ini, aku nggak perlu ini. Karena dalam hati Cynthia bahwa itu hanya aja ada sih, tapi antara 1 dari 1000 gitu. Terlalu banyak nonton sinetron kayaknya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita mau bahagia, kalau kita mewujudkan impian kita, jangan pernah menggantungkan impian atau harapan kita itu sama orang lain. Apalagi sama yang katanya pacar lah atau suami lah. Kalau akhirnya kita dapat pacar memang orang kaya atau suami orang kaya, itu artinya bonus teman-teman. Tapi kebahagiaan kita, impian kita yang memang harus kita yang perjuangkan gitu loh teman-teman. Kita serta-merta menantikan orang lain yang mewujudkan impian kita. Jadi agak-agak nggak nyambung gitu ya. Semoga teman-teman di sini mungkin ada yang baru gitu ya, nggak ada punya mindset seperti itu. Nah, pada saat Mbak Tusi tanya, Cisin, apa sih yang Cisin dapetin gitu? Apa ini? Sesungguhnya kalau Cisin mau tulis, itu banyak banget teman-teman. Saking banyaknya, kayaknya kalian bakal shock atau gimana ya. Soalnya banyak banget gitu, dari hal-hal kecil banyak banget. Nah, Cynthia nggak tulisin di sini. Kenapa? Karena sekarang gini, contoh ya, dari hal finansial itu udah nggak terhitung lagi, serius banget. Terus apa lagi? Kok nggak terhitung sih? Karena soalnya sering banget gitu loh, belum lagi penghasilan bulanan gitu ya, ratusan juta. Ya kalau dipilih tiap bulan mau beli rumah juga bisa gitu. Terus motor, dapat motor udah berapa kali ya, dapat motor 2 atau 3 kali. Mobil, terus dapat emas juga. Terus dapat apa lagi? Dapat handphone. Handphone pun udah kayaknya Motorola aja 2. Terus dapat iPhone, dapat Samsung. Samsungnya Cisin itu terakhir yang harganya 18,5 juta itu nggak bayar. Semuanya dapat gratis dari Oriflame. Terus laptop, semuanya juga. Terus perjalanan ke luar negeri, udah Cisin hitung-hitung nih Mbak Tusi ya teman-teman. Kayaknya perjalanan ke luar negerinya Cisin tuh kalau dihitung-hitung lebih dari 5M loh. Kenapa? Karena perjalanan ke luar negerinya tuh bukan diri sendiri gitu loh. Tapi Cisin dengan keluarga. Dan sekali jalan tuh 4 tiket, ya ada yang 3 tiket, ada yang 2 tiket, dan 1 tahun tuh beberapa kali. Lalu rumah. Ngomong rumah jadi nggak enak hati nih. Nggak tahu ya kenapa Cisin tuh demen jajan rumah, investasi rumah. Karena begini teman-teman, dulu aku nggak punya rumah. Aku tuh dulu ngontrak sana-sini, aku tuh udah kayak kontraktor teman-teman. Jadi di Jakarta tuh nggak punya rumah, nggak enak banget ya teman-teman ya. Udah kayak apa sih, musafir ya apa ya, atau bayangin burung aja ada rumah ya teman-teman ya, burung ada sangkarnya gitu. Kayak kita manusia nggak ada rumah, gimana tuh rasanya? Kita masih nebeng sama orang, atau kita masih ngontrak, bertahun-tahun masih ngontrak. Dan itu yang membuat aku, ini ada yang belum punya rumah ya teman-teman ya, ada ya. Oke. Kamu harus punya rumah teman-teman, harus punya. Cisin ngomong gini karena memang waktu berlalu kita tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Berapapun nilai rumah yang kamu inginkan, kamu nggak usah takut. Itu dulu, jangan usah takut. Oke, Cisin sekarang bisa beli satu aset harganya 10 miliar. Itu kenapa?
Karena Cisin mulai dari kecil dulu. Rumah pertama yang Cisin beli itu harganya 150 juta, teman-teman. Rumah pertama yang dibeli dari duitnya Oriflame. Terus mulai bertingkat, makanya sampai bisa beli miliaran gitu loh. Sampai yang terakhir tuh bisa beli 1 unit itu bisa 10 M gitu. Dan itu butuh prosesnya, butuh proses teman-teman. Intinya kalau kamu ingin menikmati hasilnya, kamu ingin panen, jalanin prosesnya dengan sukacita. Jalanin prosesnya dengan sukacita, teman-teman. Sukacita itu apa sih? Sukacita itu artinya ya berproses, kita belajar, dan kita jangan banyak ngeluhnya, jangan banyak bapernya, teman-teman. Ya, jadi kalau dihitung aset, Cisinnya nggak mau ngomongin aset di sini. Yang jelas, Cisin cuma mau bilang bahwa Oriflame itu bisa menjawab apapun impian kamu. Dari impian kecil sampai impian menengah, sampai impian yang sangat besar. Dulu Cisin nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Seperti yang Cisin bilang, hari ini teman-teman boleh catat ya, burung aja ada sangkarnya, teman-teman. Jangan sampai kita makhluk ciptaan yang paling sempurna, Tuhan ciptakan kita paling sempurna, kita nggak punya rumah gitu ya, kita masih nebeng sama orang, itu jangan gitu teman-teman. Nebeng setahun, 2 tahun, 5 tahun cukup lah. Jangan sampai nebeng sampai puluhan tahun kita masih berpikir nggak punya rumah gitu. Jangan teman-teman ya. Dan Sinta janji sama kalian bahwa kalau kalian jalanin serius Oriflame bisa kok beriin kalian rumah. Bisa banget. Tinggal kalian harus bisa manajemen keuangannya. Jadi nanti income-nya dapat, kalian benar-benar kalkulasi. Oh ya nanti disisihkan sekian. Jadi memang harus ada goal setting-nya. Nah, posisinya bisa sampai sekian sih sebetulnya karena memang dari dulu, dari kecil udah terbiasa dari papa, dari orang tua itu dibikinin goal setting, teman-teman. Sekarang tadi mau ngomong sama Mbak Tusi gitu ya, sampai mikir, aku pengen nyampein ini, kenapa? Karena papa itu dulu ya, kalau Cisin mau minta uang jajan gitu ya, masih SD, masih ingat banget. Itu nggak langsung dikasih uang jajan gitu loh teman-teman, enggak. Tapi disuruh cabut uban dulu. Jadi 1 uban harganya 100 perak. Jadi mau dapat 1.000 harus cabut 10 uban. Gitu teman-teman. Ya, satu uban 100 perak. Jadi seperti itu. Ternyata teman-teman, tanpa Cisin sadari, dari kecil itu udah terbiasa berhidup itu dengan goal setting. Jadi udah terbiasa di breakdown. Oke, aku mau dapat ini, aku harus ngapain aja gitu loh. Terus dijanjiin nanti mau dibeliin makanan atau apa atau buku atau tas baru. Caranya apa? Harus naik kelas. Rankingnya 1 atau 2 atau 3. Kalau dilewat dari ranking 3 nggak dapat hadiah. Ternyata jadi udah terbiasa dengan target goal setting. Nah, sekarang gimana kalau di Oriflame, BPS sama apply-nya bilang, pengen dapat ini, oke, yuk kita bikin training ya, training. Terus pada saat denger training, nggak bikinin training gitu ya, udah langsung mundur. Aduh, aku nggak bisa deh bikin trainingnya nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa teman-teman, tapi nggak mau usaha. Dan maaf ya kalau Cisin sampai ngomongnya, itu karena males gitu loh teman-teman. Ya, nggak ada yang namanya hasil bisa dicapai dengan tidak punya goal setting, nggak punya target, itu nggak bisa banget gitu loh. Sekarang kalau kita sekolah kuliah gitu, tapi nggak ada ujiannya, nggak ada soal-soal ujian, bingung loh, kita tuh udah sampai di level mana sih gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah goresan sejarah yang Cisin ingin kalian baca, teman-teman semua rasakan ya. Penting banget kita punya goresan sejarah, teman-teman. Ya, penting banget. Kenapa? Karena hidup itu hanya sekali. Hiduplah dengan benar, ya. Hiduplah dengan benar. Hiduplah dengan ibaratnya tuh berkesan gitu loh, teman-teman. Berkesan. Dan ingat, kita itu tidak perlu kompetisi dengan orang lain. No, ya. Banyak sekali orang yang jadi bingung mau ngapain karena dia banyak lihat orang. Dia banyak lihat crossline, atau dia liatin downline-nya lebih tinggi, atau dia liatin upline-nya naik-naik terus. Dia jadi kayak insecure gitu, teman-teman. Nggak perlu. Kalau kita mulai bandingin diri kita dengan orang lain, disitulah dimana kita jadinya stuck sebetulnya. Artinya kita jadi kayak kebingungan mau ngapain gitu. Prinsipnya teman-teman,
hidup ini, kalau kalian tanya nih ya, Cisin kok bisa sih 24 tahun? Apakah naik terus? No, nggak mulus, nggak lancar, nggak selalu goal gitu, enggak. Ada naik, ada turun, ada suka, ada duka, kadang nangis ya, nangis sampai penting pada saat kita mau nangis, ya udah nangis lah segede-gedenya dan cari orang yang tepat. Cari orang yang salah. Cari orang yang salah itu artinya pada saat kita nangis, kita cari orang yang selevel sama kita atau di bawah kita. Kenapa? Karena di situ kamu tidak akan berkembang. Pada saat kamu nangis, pada saat kamu turun, kamu jangan cari orang selevel atau di bawah kamu. Cari upline kamu. Oke? Jangan cari crossline, teman-teman. Jangan. Tapi crossline aku itu teman baikku. Yes, I know. Tapi tetap. Kenapa? Karena seburuk-buruknya upline. Mungkin kamu bilang, aduh upline-ku begini gitu ya. Upline nggak akan pernah menyesatkan kamu. Crossline menyesatkan nggak? Enggak juga sih. Enggak. Crossline nggak menyesatkan gitu ya. Tapi crossline nggak mikirin kamu gitu loh. Kenapa? Karena dia nggak punya tanggung jawab untuk mikirin kamu. Upline punya tanggung jawab mikirin kamu. Oke? Kenapa? Apalagi kalau upline-nya benar, pada saat dia rekrut seseorang, dia punya kayak apa ya? Kayak sebuah tanggung jawab gitu loh. Aku mau dia sukses. Dan otomatis dia akan mikirin kamu gitu loh, teman-teman. Gitu ya. Oke, nah sekarang coba teman-teman lihat ya goresan sejarah ini yang Cisin tulis ini. Cisin inget banget Juni tahun 98 itu sebagai senior manager. Bayangkan itu nggak keren-keren banget loh teman-teman. Lebih dari 1 tahun loh aku capek SM gitu ya teman-teman ya. Nggak kayak orang-orang misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan SM gitu kan. Di sini tuh enggak, 1 tahun 5 bulan ya itu ya hitungannya ya. Nah, tapi aku merasa kebobolan nggak? Enggak, kenapa? Karena aku punya my own history, my own jalan hidup gitu loh. Aku punya jalan ceritaku sendiri gitu. Aku udah komit pada saat jalanin Oriflame itu dengan purpose teman-teman. Aku punya tujuan dan aku berjalan dengan tujuanku. Aku nggak takut gitu ya teman-teman ya, gitu. Lalu tahun Juni tahun 2001 itu Goal Conference pertama yang Cisin ikutin dan itu I will not forget that moment. Itu di Hong Kong pertama kali bisa ajak mama, bisa ajak sama Cilana. Dan di situ pula Cisintia ulang tahun dan di situ pula hatiku tuh kayak penuh gitu loh, kayak pecah gitu. Oh Tuhan, aku ini siapa sih? Aku dari kampung tapi aku dihargai sedemikian rupa bersama dengan Oriflame. Dan sejak tahun 2001 teman-teman boleh hitung sampai sekarang Cisintia nggak pernah miss yang namanya perjalanan ke luar negeri, nggak pernah miss yang namanya conference. Dan sejak tahun 1998 Juni berarti 99 awal itu kita ada namanya director seminar yang saat ini disebut Beauty Entrepreneur Summit. Jadi sejak tahun 99 sampai sekarang Cisintia nggak pernah yang namanya miss acara director seminar atau Beauty Entrepreneur Summit. Setiap tahun pasti hadir. Nah, gimana caranya? Mungkin di sini ada teman-teman yang tadinya udah hadir terus belakangan nggak hadir lagi. Gimana caranya? Minimal capai diamond teman-teman. Kalau kamu capai diamond, kamu akan selalu hadir di acara-acaranya Oriflame, acara-acara nasionalnya Oriflame, di acara konferensinya Oriflame setahun 2 kali. Bukan hanya kamu, tapi orang yang kamu cintai. Semuanya gratis. Keren kan? Ya. Lalu apa lagi nih? Cisin mau bacain yang ini ya, sejarah ya. September 2001 juga Cisin tuh dinobatkan sebagai diamond termuda di dunia saat itu. Kalau kalian tanya, apakah Cisin pernah berpikir mau ngalahin orang-orang mau jadi termuda? Enggak pernah. Aku enggak pernah mikirin itu. Yang aku pikirin adalah aku kerja, aku bantuin downline. Ternyata puji Tuhan hasilnya tuh amazing banget gitu. Ternyata ada rekognisi sebagai diamond termuda di dunia saat itu. Pada saat Cisin tuh usianya berapa ya? 26 tahun kalau nggak salah. Sekarang malah bahkan ada yang diamond termuda kayak Noni ya dari Bali itu malah setelah Cisin itu malah lebih muda lagi dari Cisin. Terus kalau nggak tahu Ana Desi berapa ya. Jadi goresan sejarah ini kalian bisa bikin teman-teman. Oke, kalian bisa bikin. Ini pasti banyak yang masih milenial ya, masih muda-muda gitu. Kalau ternyata oh Cisin 26, sekarang aku 26, aku nggak mungkin ya diamond termuda lagi ya. Oke, udah nggak mungkin.
capailah presiden termuda di dunia gitu teman-teman ya. It's all about your history gitu. Jadi nggak usah mikirin orang lain, mikirin pokoknya aku mau jalan hidupku tuh kayak gimana, aku mau bikin purpose, aku menjalani berkarya di Oriflame tuh kayak gimana gitu. Terus lalu Januari 2002 itu Diamond Conference yang pertama kali yang Cisin hadiri, jadi nggak mungkin lupa teman-teman, baju yang aku bawa apa aja aku ingat, makanya aku tulis di sini goresan sejarah. Terus Double Diamond Conference yang pertama juga di 2003 itu juga nggak mungkin dilupa, karena waktu itu kita berangkat ke Guatemala, perjalanan lebih dari 24 jam sama Cilana, itu aduh keren banget deh gitu loh. Bayangin loh teman-teman, makanannya apa, hotelnya kayak apa, terus Cisin tuh pakai baju kayak gimana, tanpa lihat fotonya masih inget di sini. Kenapa? Karena the first time, ya, segala sesuatu yang pertama kali pasti inget ya. Coba pacar pertama inget kan? Ya kan? Nah itulah dia. Pokoknya yang pertama pasti inget gitu. Nah ini yang Cisin tulis ini disebut adalah pertama-pertama, ya. Dan Cat Diamond termuda di dunia, terus peserta Double Diamond Conference pertama di Indonesia, Executive Conference pertama di Indonesia, lalu Global Top 15 pertama di Indonesia, bahkan ada di katalog ya, tadi Mbak Tusi ada di slide-nya juga ada di situ, tahun 2006, yaitu sebagai GLC nomor 7. Lalu Januari 2017 Hall of Fame Indonesia, dan Septembernya Hall of Fame dunia. Dan Cisin pernah ditanya, Cisin udah sebagai top 15 itu berapa kali? I never count. Nggak pernah hitung teman-teman berapa kali, tapi yang jelas sejak pertama kali di launching, yaitu tahun 2006 sampai sekarang, puji Tuhan Cisin sebagai salah satu dari top 15 Oriflame Indonesia. Gitu teman-teman. Oke, jadi jangan ditanya lagi ya, asetnya apa aja, karena banyak sekali dan kalian kayaknya butuh waktu 7 hari 7 malam untuk mendengarkan itu. Jadi yang penting goresan sejarahnya aja ya yang kalian harus ingat. Oke. Lalu success plan Oriflame itu apa sih sebetulnya? Success plan Oriflame itu adalah not talk about money, teman-teman. Money, uang itu akan datang sendirinya, teman-teman. Percaya deh. Uang itu akan datang sendirinya. Kalau kita jalanin, kalau kita pahamin success plan. Success plan Oriflame, peringkat-peringkatnya kalian pahami dan kalian tahu kemana kamu mau pergi. Kamu mau capai level apa, tahun apa, di bulan apa, siapa yang akan kamu bantu. Misalnya mau capai goal director. Goal director itu kan otomatis butuh 2 orang split out. Siapa yang kamu mau bantu? Itu kamu jelas dulu, kamu tahu dulu. Karena uangnya itu udah pasti datang sendiri. Jadi kamu nggak usah khawatir, udah pasti datang sendiri. Kalau kamu achieve, dikasih. Ini belum pernah ada Oriflame ingkar janji, teman-teman. Selama 53 tahun Oriflame berdiri, belum pernah ada ingkar janji. Yang terjadi over dari janjinya. Janjinya begini, dikasihnya begini. Ini serius loh teman-teman. Ya, Cisin ngomong ini serius banget. Kita tuh mikirnya segini aja, dikasihnya begini gitu. Ini aja 2 minggu ini ya, hatiku ini berbunga-bunga teman-teman. Kemarin baru dapat bunga. Kemarin minggu lalu dapat bunga. Karena ulang tahun yang ke-24 tahun. Kemarin dapat bunga karena sebagai Global Hall of Fame. Terus tadi ada yang telepon lagi teman-teman, kaget aku. Ada yang telepon mau kirim kue katanya. Aduh, kuenya enak lagi. Coba bayangin deh, keren banget kan? Nah itu semua adalah bersumber dari success plan-nya Oriflame. Cintai success plan Oriflame. Jadi mulai sekarang, tadinya suka misalnya skincare, no fades gitu ya, sekarang tambahin. Apa sih produk favorit kamu? Success plan-nya Oriflame, teman-teman. Karena di success plan-nya Oriflame memberikan kita rekognisi, penghargaan ya. Kita sebagai individu, kita dihargai teman-teman. Siapapun kamu, mau dari kampung manapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Merauke ya, dimanapun ya. Dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sulawesi, siapapun kita akan direkognisi, dan rekognisinya itu sama teman-teman, nggak ada perbedaan. Jadi ini loh yang Cisin tuh suka banget, kalau bisa dibilang ya,
perusahaan yang sangat adil banget, tidak melihat suku, ras, agama, ataupun bangsa apapun. Yang penting kamu achieve success plan, kamu akan dapatkan itu semua. Guess what? Mobil, rumah, wah apalagi mobilnya bukan mobil ekonomis ya teman-teman, tapi mobil mewah gitu loh teman-teman. Jujur aja teman-teman Cisin di Taman Anggrek ya, suatu ketika pada saat lagi ini ya mereka sampai kaget, seriusin ini dikasih sama Oriflame? Iya, kamu nggak bayar? Ya enggak lah, gratis ini. Gila keren banget ya. Kenapa? Karena apa? Karena orang mikir gitu loh, mau beli mobil masih butuh 500 juta gitu kan, masih butuh 600 juta. Nah ini kita nggak perlu bayar gitu. Jadi kalau teman-teman kalian kepingin ya, atau hobi naik angkot terus, di sini ada yang hobi naik angkot terus nggak? Cisin tuh udah bosan naik angkot teman-teman. Kenapa? Makanya berjuang mau dapat mobil gitu. Naik angkot, naik ojek, naik metro mini dulu ya kayaknya bosen banget gitu. That's why aku bilang aku harus punya mobil gitu loh. Aku harus punya mobil. Itu teman-teman ya. Bagi kalian yang bosan naik angkot, udahlah ya, tobat aja ya. Mobil gratis. Keliling dunia gratis apalagi? Nah, nanti ya Cisin mau tunjukin ya kalian ya, kalau kita cerita keliling dunia gratis tuh kayak gimana sih teman-teman. Terus di sini bisnis yang bisa diwariskan teman-teman. Kita punya bisnis yang bisa diwariskan. So, apapun yang kamu lakukan saat ini, kamu berikan waktu kamu 1 jam, 2 jam, 10 jam, ya, 20 jam seminggu, 30 jam seminggu, 100 jam seminggu. Itu nggak ada yang sia-sia teman-teman. Kenapa? Karena kamu sedang membangun kerajaan bisnis kamu. Itu yang harus kamu ingat. Ya, pada saat kamu jalanin Oriflame, jangan pernah punya pikiran yang dangkal. Pikiran dangkal tuh apa sih? Pikiran dangkal tuh kayak gini. Aduh, upline-ku kerja nggak ya? Upline-ku nggak ngontek aku nih. Itu salah besar teman-teman. Kenapa? Karena bisnismu, bisnisku, bisnis upline, bisnis upline gitu loh. Teman-teman, ya kenapa? Ada orang-orang sebenarnya dia punya potensial besar banget, serius. Tapi dia mulai menghitung-hitung, upline-ku aja nggak naik-naik, upline-ku aja nggak kontak-kontak aku. Oh, ya udahlah cuek aja. Kasihan kan? Itu namanya pribadi yang sesat. Kenapa? Karena we have to know apa yang kita bangun di bisnis ini untuk masa depan kita. Untuk diwariskan bukan buat anak tetangga, bukan buat anak upline atau anaknya downline. No, buat upline, buat anak kita sendiri, buat keluarga kita sendiri. Bisnis yang kita wariskan adalah buat keluarga kita nantinya gitu loh teman-teman. So jangan hitung-hitungan. Kerja, berikan waktu, tenaga, pikiran, itu jangan hitung-hitungan. Apalagi kalau udah kerja teamwork nih. Ada nih kayak gini. Aku terus deh yang bawain, dia nggak bawain. Males gitu. Jangan punya pikiran yang dangkal seperti itu ya teman-teman ya. Karena percaya deh pada saat kita invest lebih banyak, itu akan membuat skill kita semakin jago, ya, semakin terasah. Jangan pernah mengcompare, dia kok nggak kerja, aku kerja lebih banyak. Kamu kerja yang lebih banyak, Tuhan akan perhitungkan gitu loh. Karena apa yang kamu investasikan, kamu akan dapat, kamu akan tuai nanti pada saat panennya tiba. Lalu teman-teman, penghasilan tak terbatas, tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi penghasilan kita. Upline? No, nggak bisa. Downline? Apalagi. Manajemen? Juga tidak bisa. Bahkan Pak Magnus pun nggak bisa. Cynthia udah income kamu cukup 200 juta aja ya. Jangan lebih-lebih ya. No, siapa dia? Ibaratnya kayak gitu teman-teman ya. Artinya memang di sini tuh nggak ada satu orang pun yang bisa membatasi. Penghasilan kita nggak terbatas. Batasannya adalah seberapa besar usaha kita. Ya, kebebasan waktu dan finansial. Dan yang terakhir Cisin ingin sampaikan adalah success plan Oriflame memungkinkan kita siapa saja untuk menjadi pribadi yang spesial. Very special. Spesial bagi siapa? Bagi Tuhan, ya. Kita akan menjadi pribadi yang spesial gitu. Spesial bagi siapa? Bagi orang yang kita cintai, bagi mama, bagi papa, bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi keluarga tercinta kita. Kita bisa menjadi pribadi yang spesial pada saat kita mengenal success plan-nya Oriflame. Makanya suka bingung kalau orang bilang,
oh aku udah kenal Oriflame gitu. Jadi teman-teman, kamu tahu kenapa Cisin tuh nggak pernah bosen nawarin orang Oriflame? Kenapa Cisin itu tidak pernah yang namanya gengsi untuk ngomongin Oriflame? Kenapa seorang Cynthia Venica kemana-mana selalu bawa katalog Oriflame? Kenapa? Karena aku bangga dengan Oriflame-ku. Aku bangga dengan success plan-ku. Aku tahu perusahaan yang aku bawa ini bisa mengubah hidup dia yang aku tuju. Tinggal aku selalu sertakan perjalananku. Aku cuma doa. Ini teman-teman boleh ngikutin ya teman-teman ya. Aku cuma doa kayak gini, Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Karena aku tahu di luar sana banyak orang-orang yang nggak tepat ya teman-teman ya. Orang-orang yang nggak sevisi, dan kasiannya banyak member Oriflame tuh yang baper dengan orang-orang yang tidak sevisi, baper dengan orang-orang yang tidak tepat gitu loh teman-teman. Kalau dia orang yang nggak tepat, ngapain kamu baper gitu teman-teman? Kamu ditolak, kamu jadi mikir, aduh kayaknya ini deh, rugi banget. Yang penting kamu lakukan bagian kamu, ya. Percaya deh, Tuhan akan kirim ke kamu orang-orang yang tepat. Karena kalau Cisin percaya ya teman-teman ya, bahwa Cisin tuh ditaruh di Oriflame tuh karena memang campur tangan Tuhan. Ya, ini apa yang Cisin dapetin ini bukan kuat kuasa aku, bukan, tapi karena Tuhan punya kuasa. Dan aku dipertemukan dengan siapapun itu, dengan upline-ku, dengan downline itu ya, dengan downline Cici, percaya bahwa itu udah Tuhan pertemukan gitu loh teman-teman. Jadi bukan karena akunya bisa, karena percaya deh, semakin kuat kita merasa aku hebat, aku bisa, dan semuanya di bawah kendaliku, justru itu semakin jauh loh teman-teman. Tapi pada saat kita do our best dan kita let God do the rest, kita tuh menjalaninya tuh dengan sukacita. Dengan tadi itu Cisin bilang, menjalani progres dengan berproses dengan sukacita dan berpanen dengan bahagia gitu teman-teman. Panen dengan bahagia karena kita menikmati hasilnya tuh bukan hanya sekedar hasil secara materi, bukan, tapi kita bahagia bagaimana kita berperan serta dalam setiap perjalanan kita ketemu dengan orang, kita bisa mengubah seseorang yang tadinya bilang dia nggak bisa dan akhirnya dia bisa. Kita bisa mengubah orang yang tadinya nggak sabar, kita bisa mengubah orang yang tadinya keras kepala dan akhirnya tuh berubah banget gitu. Itu tuh keren banget teman-teman, keren banget. Justru hal-hal itu tuh yang benar-benar nggak kita dapetin di tempat lain gitu loh teman-teman. Perubahan pertama kita alamin dulu, yang tadinya mungkin nggak sabar, mungkin keras kepala gitu ya. Pada saat kita lunak, kita bisa berproses, kita bisa tularkan semangat kita kepada orang lain. Gitu teman-teman, jadilah pribadi yang spesial. Siapapun kamu, ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, terus atau pria, siapapun, apapun profesi kamu, jadilah pribadi yang spesial bersama dengan success plan-nya Oriflame. Oke lanjut, Mbak Tusi, kayaknya kepanjangan nih Cisin ngomongnya nih. Bebas Ci, sampai subuh. Oh gitu? Boleh, iya. Ya, karena yang mau keliling dunia juga semua yang ikut, hampir 400 orang di sini, 400 kurang sedikit, itu kepingin keliling dunia bareng sama Cici. Lanjut Ci. Oke, yes, siap menjadi nih, Frelia bilangnya siap menjadi pribadi spesial bersama success plan-nya Oriflame. Yes, jadi sekarang kalau ditanya apa produk favorit kamu, tambahkan success plan ya teman-teman ya. Karena dengan success plan-nya Oriflame kamu bisa dapetin ini semua teman-teman, semuanya ya. Nah ini foto yang ikonik banget teman-teman, nanti kalau kamu ke Swedia jangan lupa kamu ke sini ya. Ini adalah The Globe. Iya, Cisin jadi inget nih. Iya, The Globe. Nama gedung ini The Globe karena bentuknya kayak global gitu ya. Global. Oke, globe, bola dunia. Dan di situ tuh ada Ericsson tuh, nggak salah. Kebaca nggak teman-teman? Ericsson, benar kan? Iya, betul. Ericsson tuh kan asalnya dari Swedia kan. Nah, di sini pada saat itu para top 15 global GLC, Global Leadership Council, diundang ke sana dan kita naik ke gedung Globe itu. Kita makan malam spesial di sana. Keren banget. Ya, Globe Arena, betul banget. Itu ikonik banget teman-teman. Nanti kalau kalian ke Swedia dapat tiket dari Oriflame gitu ya, misalnya ternyata di jadwalnya itu nggak ada,
kalian datang sendirilah ke sana. Ini gara-gara ke sini akhirnya Cisin sama Cilana tuh sewa sepeda, naik sepeda ke sini. Seru banget. Oke, dan dulu waktu awal-awal Cisin mulai Oriflame selalu ceritakan sama nih kayak Mbak Tusi, tapi kayak kalau Mbak Tusi kan tadi detail banget kan ya, terus gambar-gambarnya kan bagus kan. Kalau Cisin dulu ngomongnya gini, Oriflame itu berasal dari Swedia, lahir tahun 1967, dan Swedia itu ada negara yang kaya, negara yang sangat-sangat peduli dengan lingkungan, dan produk yang terkenal dari Swedia sampai Cisin tuh hafal loh teman-teman, udah kayak apa ya, kayak udah paten gitu kalimatnya ya. Dan produk yang terkenal dari Swedia itu adalah kalau kita ingat-ingat nih ya, ada yang namanya mobil Volvo, dulu kan mobil mewah Volvo, terus mobil kalau handphone itu Ericsson, terus kalau di retail itu ada IKEA gitu kan. Nah, Cisin selalu cerita kayak gitu teman-teman. Dan karena begitu semangatnya, ada beberapa kali itu para prospek langsung bilang gini, kamu jelasin Swedia kayaknya kok mendalam banget gitu. Kayaknya kamu cinta banget gitu. Kamu kayaknya menguasain banget. Emang kamu udah pernah ke Swedia? Itu seperti petir di siang bolong gitu ya. Tiba-tiba, emang kamu udah pernah ke Swedia gitu. Shock juga sih. Dan tapi shock itu membuat Cisin jadi mikir, oke, ini bakal ada pertanyaan berikutnya lagi. Nanti pasti akan ada yang tanya lagi. Jadi Cisin bilang, oke, aku cerita begini karena aku yakin someday I will be there. So, aku cuma jawab, aku belum pernah ke Swedia. Belum pernah. Tapi aku yakin suatu hari nanti Oriflame pasti akan kirim leader suksesnya ke Swedia. Aku bilang gitu. Suatu hari aku yakin banget bahwa Oriflame akan kirim leader suksesnya ke Swedia. Aku sadar diri. Oriflame nggak mungkin dong kirim brand partner 3%, 6%, 12% kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal ya nggak sih teman-teman? Pasti yang dikirim itu leader sukses. Makanya aku udah set di kepala leader sukses, maka aku harus sukses di Oriflame. Gitu teman-teman. Dan puji Tuhan, sekarang dihitung-hitung nih udah bolak-balik ke Swedia tuh udah 12 kali. Jadi kalau Cisin bilang, aku mau balik kampung dulu ya ke Swedia, mohon maaf ya, jangan salahkan Cisin, jangan bilang Cisin sombong jangan. Karena memang kampung Swedia itu kampung halaman kita, teman-teman. Kalau kamu sudah mencintai Oriflame sedemikian rupa, ya, karena itu adalah negara lahir kita kan, negara lahirnya Oriflame. So itu adalah kampung halaman kita. Bukan hanya kampung halamannya Cisin, tapi kampung halamannya kalian semua juga. Percaya deh, kalau feel kamu udah sedalam itu, udah sekeren itu, ya, walaupun kamu belum pernah ke Swedia, I promise you, someday you will be there. Karena Cisin dulu sayang aja tuh belum nggak punya handphone, nggak punya alat rekam. Kalau punya tuh pasti deh kalian bisa lihat bagaimana seorang Cynthia yang masih unyu-unyu, pakai sendal jepit, pakai kaos, pakai jeans ya kemana-mana. Ngomongnya tuh super pede banget teman-teman. Belum pernah ke Swedia tapi ngomongin Swedia tuh keren banget dah. Sekarang kalian bisa lihat ya, 12 kali udah ke Swedia dan tidak pakai bayar 1 sen pun, semuanya gratis. Oke, dan di sana namanya kalau kita ke Eropa ya teman-teman ya, kalian mesti catat juga nih kalau kita di Jakarta aja nih, kalian masuk mall keren gitu ya, restorannya buat makan siang pasti mahal ya teman-teman ya, mahal, bisa satu orang tuh 200, 300, 400, kan keren banget, bisa satu orang tuh bisa 1 juta gitu kan. Di Swedia tiap kali diundang itu kita makan di tempat-tempat yang bergengsi, entah itu makan siang, entah itu makan malam, dan semuanya tuh dibayarin, nggak perlu pakai bayar, semuanya gratis gitu. Keren ya. Terus duduk nih teman kiri kanannya itu petinggi Oriflame gitu. Coba bayangkan, apa nggak seperti hidup di dunia dongeng ya teman-teman ya. Lihat kiri, ada CEO Oriflame, lihat kanan, CEO Oriflame, di depan foundernya Oriflame. Tadi makan cuek gitu ya, otomatis teman-teman, otomatis behave teman-teman. Jadi yang tadinya cuek ya, makanannya masih pingin sambal gitu ya, sekarang behave. Jadi itulah uniknya Oriflame-nya, dari anak kampung dibikin luar biasa dari Oriflame. Jadi kalau Cisin boleh bilang ya, mungkin bagi teman-teman berpikir bahwa itu is too much gitu ya, tapi I do believe that
perjalananku di Oriflame tuh tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Aku sampai bilang gini, aku bersyukur ya Tuhan tempatkan aku di Oriflame, dan Tuhan tuh luar biasa deh, aku dibentuk. Aku nangis teman-teman menjalanin Oriflame itu, aku nangis sampai bercucuran air mata. Kalian nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat. Karena itu proses. Itu proses. Dan pada saat setiap itu terjadi, aku hanya bisa mengadu sama Tuhan. Dan aku punya kekuatan karena tadi ingat impianku terlalu besar gitu teman-teman. Dan gila banget gitu loh. Aku cuma bilang bahwa Tuhan tuh sungguh baik. Dan Oriflame tuh ibaratnya kayak malaikatnya Tuhan. Gitu loh teman-teman. Sampai segitunya apa yang ada di hatiku. Sampai segitunya. Jadi kalau kalian melihat, oh ya aku mau cerita nih. Dulu awal-awal Cisin tuh suka diajakin bisnis macam-macam nih teman-teman. Nah ini kalian perlu dengar ya. Kalian perlu dengar baik-baik nih. Awal-awal suka diajakin bisnis macam-macam, MLM lain lah, apalah gitu kan. Terus cara ngomongnya kayak gini nih Mbak Tusi. Aduh Bu, aku nggak bisa, aku di Oriflame aja belum becus, aku mesti ngurusin downline gitu kan. Terus tahu nggak, ibunya bilang gini, justru kamu itu grupnya kan udah besar nih, kamu udah punya downline banyak, justru kamu harus punya tempat lain lagi. Downline kamu nggak perlu tahu, nanti biar ibu yang urusin. Jadi kamu punya di sana, punya di sini juga, dibilang gitu kan. Terus aku bilang gini, aduh Bu, nggak deh Bu, aku nggak bisa kayak gitu. Wah, kamu nih dengan setaraf kamu nih, dengan selevel kamu nih, jadi orang tuh pinter teman-teman. Dia sanjung-sanjung kita setinggi-tingginya nih teman-teman. Ya, dengan selevel kamu nih, dengan leader hebat seperti kamu nih, kamu pasti bisa sukses di tempat aku. Hati-hati teman-teman. Oke, hati-hati. Jadi aku cuma bilang gini, Bu, maaf ya Bu, aku nggak mau membohongi downline-ku. Aku nggak mau membohongi orang-orang yang aku rekrut. Aku ngajak mereka di Oriflame. Aku mau ajak mereka sukses bareng. Bukan ajak mereka untuk membangun bisnisku dan aku bangun bisnis yang lain lagi gitu. Bukan. Itu sama aja aku bangun rumah lalu gentengnya aku copotin, aku bangun lagi tempat lain. No. Aku mau mereka bisa bangun rumah juga, Bu. Aku bilang gitu. Dan satu persatu akhirnya mereka satu persatu nih yang tadinya nawarin bisnis A lah, bisnis B, akhirnya mundur sendiri melihat betapa kekehnya aku sama Oriflame. Jadi kalau teman-teman kamu suka diajakin orang bisnis lain gitu ya, terus diangkat-angkat lagi. Kamu begini, kamu tuh luwes, kamu tuh cantik, teman kamu banyak. Hati-hati teman-teman, jangan terlena. Kenapa? Karena memang cara orang untuk merekrut kalian tuh ya kayak gitu loh. Nah sekarang balik ke hati nuranimu. Kamu udah ajakin orang ke Oriflame, kamu udah promosi Oriflame bla 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 bla. Kira-kira pantas nggak sih kita jalanin bisnis networking yang lain? Pantas nggak? Itu aja pikirin. Oke, jadi percaya deh, kamu cukup satu Oriflame, kamu punya duit banyak bermiliar-miliar nih, nanti kalau kita meninggal, kita nggak bawa 1 sen pun teman-teman, 1 sen pun nggak dibawa, serius. Jadi ngapain juga, udah Oriflame udah yang terbaik, kamu bisa membangun pribadi yang spesial di sini, jadilah. Karena para perusahaan ini tuh perusahaan yang penuh dengan cinta, keren banget. Nah, kalau kita di PPT terus sama pros lainnya, bukan pros lain, sorry, bisnis yang lain. Di PPT terus, aduh dia kok nggak bosan-bosan ya, ngajakin aku terus. Ini kamu mesti tanya sama dirimu sendiri. Kalau kamunya jalanin Oriflame-nya on off, pasti banyak, pasti akan datang. Kenapa? Karena orang ngelihat. Ingat ya, mereka leader-leader itu sebelum dia ngajak kamu, dia udah mempelajari siapa kamu. Dia udah lihat, oh ini branding. Selama ini dia branding Oriflame loh. Tapi ini udah 6 bulan nggak pernah branding Oriflame lagi. Jangan-jangan dia udah nggak Oriflame lagi, maju. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalian harus tahu. Ya, sekarang gini deh, kamu mau rekrut nih temenmu yang kamu rasa dia banget. Nanti kamu akan mempelajari kan. Kamu lihat dong dia itu siapa. Ya nggak sih? Kamu ngapain orang? Kamu ngapain PPT-in orang yang jelas kamu tahu udah males, negatif, kan enggak kan? Kamu pasti PPT-in orang yang semangat, yang positif, yang punya impian, benar nggak? Gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kamu di angkat-angkat, kamu keren gini-gini, kamu pasti bisa sukses.
Justru karena dia udah liatin kamu kerjanya di Oriflame nggak serius, makanya dipepetin terus. Itu ya. Oke. Hati kita ini cuma satu, teman-temannya, berikanlah hati kita ini buat perusahaan yang terbaik, karena Oriflame tuh udah kasih kita yang terbaik. Dan di sebelah kiri ini di luar dari apa ya, prediksi saya, di luar banget. Ci Cynthia tuh nggak pernah berprediksi bahwa oh aku nanti karena join Oriflame aku mendapatkan suami dari Oriflame gitu, atau oh karena Oriflame aku bisa membawa-bawa bendera merah putih di mancanegara. No, nggak pernah kepikiran itu. Tapi kebayang nggak teman-teman, karena Oriflame aku bisa bangga berdiri di panggung itu dengan membawa bendera merah putih. Ini bendera udah kesekian kali dan ini cuma simbolis ya. Aku pernah Ci Cynthia tuh pernah bawa bendera merah putih gede banget, ya gede banget. Pertama kali di acara Double Diamond Conference 2003 di Guatemala. Pada saat itu dipanggil ke panggung, manggilnya bukan Cynthia Venica Liu from Indonesia, bukan, tapi dipanggilnya gini. And the next, apa ya waktu itu ya, the new Double Diamond Director from Indonesia. Kebayang nggak sih teman-teman? Pada saat dia ngomong Indonesia aja aku langsung tahu it's me gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu Cisin adalah peserta Double Diamond Conference yang pertama, peserta yang ikut acara Double Diamond Conference. Jadi saat itu hati ini udah bercampur aduk. Cisin hanya bisa nangis. Nangisnya gini, ya Tuhan, aku ini siapa gitu. Aku tuh anak kampung dari Bangka yang tadinya nggak punya duit, yang tadinya nggak bisa ngomong, yang tadinya pendiam. Sekarang naik panggung dilihatin oleh bule-bule itu dan bawa bendera merah putih gitu. Saat itu aku bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan, ternyata ini yang Kau inginkan. Segala proses yang Kau inginkan. Dulu bagaimana aku berproses, bagaimana aku ditolak, ibaratnya ditampar sana, tampar sini, ibaratnya ditolak, dikucilkan, diremehkan gitu. Ya itu lagi teman-teman, Tadi bilang aku udah nengok, udah baca, cuma nali. Impianku terlalu besar dan itu nggak akan menghentikan aku. Jadi teman-teman, kita bisa bawa kita tuh menjadi pribadi. Siapa yang nyangka di sini? Jangankan kalian, Cisin aja nggak pernah nyangka bahwa aku akan mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Atlet bukan, artis bukan, ya kan? Tapi Oriflame menjadikan semuanya itu mungkin. Bahkan diberikan pasangan hidup, ya, pasangan yang luar biasa, yang benar-benar sesuai dengan harapan gitu ya. Dikirim, Tuhan kirim my other half itu melalui Oriflame. Jadi benar-benar ya keren banget ini Oriflame. Bahkan bisa mendapatkan seseorang yang ya kalau Cisin bilang pasangan hidup yang nggak ada kodenya di katalog ya, tapi gara-gara katalog Oriflame Cisin bisa dapatkan suami yang seperti ini teman-teman ya. Nggak ada kodenya di katalog, very special memang. Oke, dan di Swedia kita kunjungin JSO itu Global Support Office, lalu mengunjungi pabriknya Oriflame, lalu SRI itu ada Skin Research Institute ya teman-teman, Skin Research Institute dan juga IG Losa tempat lahirnya NutriShape. Nah, tahun ini kita nggak bisa berangkat karena kita lagi pandemi. Lagi pandemi sebetulnya itu ada kausal ya teman-temannya, sebetulnya kalau lagi pandemi kayak gini, itu semua transaksi atau kontrak gitu ya. Kontrak itu bisa dibatalkan sepihak kalau lagi pandemi teman-teman. Oke? Saatnya Karena saya akan memang nggak bisa gitu. Oriflame mau lo terbangin, tapi kan nggak bisa. Negara kunjungan kita mestinya ke Afrika. Itu nggak bisa. Terus kita harusnya ke Bangkok. Bangkok nggak terima kita gitu. Nah, Oriflame nggak tinggal diam teman-teman. Walaupun kita nggak bisa berangkat. Nah ini yang Cisin bilang tadi di awal bahwa jangan pernah hitung-hitungan dalam bekerja di Oriflame. Kenapa? Karena apa yang kita berikan di Oriflame itu jauh dari hasilnya tuh jauh dari apa yang kita bayangkan. Kita nggak bisa berangkat karena pandemi. Oriflame kasih kita uang tunai yang namanya experience cash reward.
Diamond Conference ke Amerika nggak jadi, diganti uang tunai 50 juta. Jadi kalau teman-teman ngelihat gambar leader bawa papan gitu ya, udah deh kalian nggak usah bingung, itu benar nggak sih duit? Benar teman-teman, 100% ditransfer sesuai dengan papan itu. Jadi jangan banyak-banyak pertanyaan yang nggak waras ya. Karena banyak orang itu kayak pertanyaannya nggak waras. Itu bisa aja di papan dipegang-pegang, itu nggak waras itu orang. Ya kenapa? Karena Oriflame itu keren banget teman-teman. Nggak jadi ke Amerika dikasih uang tunai 50 juta. Bahkan yang ke San Francisco juga yang 4 tiket gitu ya. Dapatnya 150 juta. Wow. Tuh Melissa Suganda bilang bahkan ditransfer lebih awal. Bener banget. Sampai syok loh, kaget. Gila, bulan itu dapat bonus teman-teman. Kalau kalian dengar, kalian pasti bakal, itu duit semua ya? Yes, duit semua gitu ya, masuk rekening sampai jut-jutan. Jadi memang Oriflame tuh perusahaan yang penuh dengan kejutan teman-teman. Ya, ratusan juta gitu. Merinding kan? Tapi semuanya itu nyata. Lalu ke Bangkok nggak jadi juga dikasih para Diamond and Up, dapatnya 6,5 juta kali 2, jadi dapat 13 juta. Lagi pandemi banyak perusahaan kolaps, tutup, lagi pandemi banyak orang-orang yang gajinya dipotong, bahkan perusahaan-perusahaan keren sekalipun ada yang potong 20%, ada yang potong 50% gitu ya, dipotong-potong deh gitu. Tapi tahun ini nggak jadi berangkat, malah Oriflame transfer, berarti 50 tambah 13 juta, berapa tuh? 63 juta. Benar-benar luar biasa kan? Keren banget ya. Itulah Oriflame. Jadi kalau Cisin bilang Oriflame itu adalah anugerah, Oriflame itu penuh cinta, Oriflame itu untuk semua, gitu ya, untuk kita semua teman-teman. Apa yang kalian lihat di sini, jangan bayangkan bahwa itu hanya dinikmati oleh Cynthia, tapi kalian bisa dapetin juga. I promise you, semua yang kalian lihat di sini, kalian juga bisa dapatkan. Oke, next Mbak Tusi. Kayaknya kita udah sampai di slide 2 slide lagi kalau nggak salah ya. Tusi. Oke, teman-teman, jadi keliling dunia gratis itu bagi kalian yang suka keliling mau holiday, oke, yang suka foto-foto, ayolah di Oriflame. Perjalanan ke luar negeri itu bukan sebuah hal yang sulit kalau kalian mau. Ya, kalau kalian mau. Caranya gimana? Caranya gampang teman-teman, bantu minimal 2 orang capai 21%. Itu aja. Kalau ditanya, Cisin sebetulnya apa sih rahasia orang-orang sukses ini? Satu kata teman-teman, satu kata. Kalian mau? Rahasia terbesar kenapa orang bisa sukses? Satu kata. Ulet. Nggak ada rahasia macam-macam teman-teman, ilmu semua bisa didapetin. Bahkan kita punya Oriflame sekarang ya, eSarpio, terus kita punya e-learning, itu keren banget semuanya, itu tinggal diakses di websitenya kita di Cumulus ya kan. Tapi satu poin yang tidak dimiliki orang kebanyakan dengan orang sukses. Orang sukses itu ulet. Ulet itu artinya apa sih? Ulet itu ulet. Nggak pakai baper-baperan, ulet itu terus berusaha gitu. Nah, teman-teman, ini adalah upline-nya Cynthia ya. Dimulai dari sebelah kiri, ya, ulet tuh gigi, konsisten, betul. Ulet itu ya nggak ada abu-abu teman-teman, ya gitu loh, ya jalan gitu. Nggak ada, oke deh, tapi atau ntar ya gitu, nggak ada teman-teman. Ya, pantang menyerah itu namanya ulet. Yes. Kalau kamu termasuk pribadi yang ulet, percaya deh, kamu pasti sukses. Pasti sukses. Materi kamu bisa pelajarin, kamu bisa dapetin. Ya. Karena kamu punya materi segudang, sehebat apapun. Tapi kalau kamu jalanin yang nggak ulet, on off, nggak jadi juga, teman-teman. Serius. Kamu jago online, keren banget deh. Tapi kalau nggak ulet, nggak konsisten, nggak bisa juga. Serius. Jadi kalau Cisin boleh simpulkan sebetulnya apa sih? Yaitu satu kata doang, ulet. Ulet kejar impiannya.
Nah, bagi Cynthia orang tua itu upline itu adalah orang tua di Oriflame teman-teman. Ya, upline itu adalah orang tua di Oriflame. Di kehidupan kita kan kita punya orang tua ya, kita respect sama orang tua kita ya kan. Ada nggak di sini yang ketika besar gitu bilang orang tuaku nggak kasih aku duit gitu. Kalau kita ngomong kayak gitu malu ya. Kenapa? Justru orang tua tuh udah didik kita dari kecil, bahkan dari kita nggak bisa mandi, nggak bisa ngapain, dimandiin, disuapin, ntar udah gede, kita diajakin bisa jalan, kita diajarin gitu kan, terus disekolahin, terus udah sekolah, udah pintar, kita udah kuliah, kerja, justru kita malah berpikir nih gimana caranya bikin orang tuaku bangga, ya kan? Dengan berprestasi, beliin apa yang menjadi kesukaan orang tua. Terus udah tahu nih, ibu nih pingin umroh gitu, pingin naik haji gitu. Buru-buru deh, udah mikirin gimana caranya nih 2 tahun ini aku kejar bisa umrohin orang tua, misalnya kayak gitu. Terus mikir nih orang tua nih pingin bisa punya mobil supaya kalau lagi acara Natalan nggak perlu nyewa-nyewa lagi, misalnya kunjungan ke keluarga gitu kan, nyewa-nyewa naik taksi hujan-hujanan gitu, mesti nyambung sana nyambung sini. Butuh mobil gitu, ya udah dipikirin gitu teman-teman, ya kan? Kita sebagai anak kan kita mikir kayak gitu ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Ini banyak yang kreatif nih ya. Nah, teman-teman sejak awal Cisin tuh menganggap upline-nya Cisin tuh kayak orang tuanya Cisin. Oke? Apa yang terjadi dalam perjalanan hidup Cisin di Oriflame itu nggak mungkin deh kalau sampai ada downline bilang upline kok nggak pernah bantu apa-apa. Jangan takabur ya guys, jangan. Kenapa? Pertama kali kita mengenal harga member, harga konsultan. Dulu kalau kita bilang CPL, Consultant Price List, atau sekarang MPL, Member Price List. Belajar cara order misalnya, atau belajar WPD. WPD itu apa sih? Bisnis class itu apa sih? Itu upline ngajarin kita. Itu ibaratnya kayak upline mandiin kita atau nuntuin kita gitu. Terus hal-hal kecil apa deh? Banyak sebetulnya. Nah kadang karena kitanya ngebut gitu ya, terus sekarang kita berpikir upline kita nggak banyak bantu gitu, nggak ini. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Kenapa? Karena percaya deh, kita lahir di Oriflame melalui upline kita itu percaya banget dengan jodoh ya, percaya banget bahwa memang Tuhan tempatkan aku lahir di Oriflame di keturunannya Ibu EM dan Ibu Nani. Coba lihat. Boleh minjam speaker, Dade? Oh, Rida. Ini suaranya. Oke, ya. Lihat deh upline-nya Cisin juga nih, kayaknya upline kalian juga nih teman-teman ya, kalau seandainya kita satu jaringan ya. Ini ada Ibu Nani, ini ada Ibu EN, beliau ini panutan banget. Justru melihat mereka, jadi Cisin sama Cilana, sebelah kanan ini ada Cilana, ini upline-nya Cisin ya, Cici kandung, anak ke-11, Cisin anak ke-12 dan juga upline. Leluhur, nah Citra, yes, ini leluhur. Super upline saya juga. Nah, betul Fon ya, super upline kita ya. Nah, ini upline-nya Fon semua nih, 4-4-nya nih foto ini nih. Di CPKS tidak ada. Ini mana? Oke. Jadi pertama kali mengenal sama Bu Nani sama Bu En itu, Cisin tuh sama Cilana diskusinya kira-kira kayak gini nih teman-teman. Kata Cilana gini, Dek, keren ya mereka ya, ibu rumah tangga, ibaratnya nih emak-emak gitu ya, tapi penghasilannya kayak para eksekutif gitu. Karena dulu kan mereka udah diamond gitu ya, berarti penghasilannya udah puluhan juta gitu. Saat itu kan kita masih puluhan ribu kan. Jadi waktu itu bilang, iya ya, enak banget ya. Cilana, kok bisa ya? Bisa deh. Itu kan kamu lihat deh, waktu di training kan dijelasin kan bulat itu pasti mereka rekrutnya banyak deh katanya gitu. Oh iya benar juga ya.
Berarti kalau kita lakukan hal yang sama, kita juga bisa ya kayak mereka. Bisa banget. Justru nih Dek, nah ini Cilana nih, ya, ini super upline ngomong gini. Justru nih Dek, kita nih bisa lebih cepat. Kenapa? Karena nih kita belum married, nggak perlu mikirin ngurus bagi waktu untuk suami. Waktu itu kan kita jalanin belum married kan teman-teman. Terus nggak mikirin untuk ngurusin anak. Kalau Ibu Bu Nani kan ngurusin anak ya kan. Nah harusnya kalau kita mau kita bisa lebih cepat, kata Cilana kayak gitu. Intinya kita udah ada jalannya, kita udah ada saksi hidup nyatanya. Ini loh Bu Nani. Jadi sekarang giliran kita Dek katanya. Terus saya pikir, oh iya bener juga ya. Jadi bersyukur banget Tuhan tempatkan aku ya Cilana di jaringannya Ibu N dan Ibu Nani, karena melihat mereka lah benar-benar membukakan pikiran kami bahwa aku juga mau seperti mereka. Suatu hari aku jadi emak-emak di rumah aja, tapi aku punya penghasilan eksekutif dan juga bahkan bisnis yang bisa diwariskan. Dan it's happen now gitu loh teman-teman, semuanya menjadi nyata. Jadi teman-teman, kamu punya upline, bergaulah akrab dengan upline kamu, cintai upline kamu, cintai downline kamu. Upline, downline jangan diajak musuh ya teman-teman ya. Siapapun kita ya teman-teman, kita harus dekat sama upline kita. Oke, dekat sama upline kita. Ingat yang baik-baik aja teman-teman. Kenapa? Kadang suka lupa ya, kita ingatnya yang nggak baik. Padahal kita juga bisa aja kita sering melakukan kesalahan gitu loh ya, sebagai downline kita juga melakukan kesalahan. Jadi yang Cisin mau bilang bahwa Cisin percaya dalam hidup ini kalau kita menghargai orang tua kita respect, kita cinta orang tua kita, jalan hidup kita itu diberkati. Nah, nggak tahu sih, punya prinsip kalau di Oriflame juga sama gitu loh teman-teman. Kalau kita mencintai upline kita benar-benar respect ya sama upline-nya, mau posisi kita lebih tinggi atau kita lebih rendah atau apapun juga gitu ya. Percaya deh teman-teman, jalan kita tuh dimudahkan. Kenapa? Karena upline kita doain kita. Semakin banyak yang doain, jalannya kan lebih lancar ya, lebih mulus ya gitu. Jadi upline, sayang ya teman-teman ya, jangan berantem sama upline ya. Di sini ada nggak yang berantem sama upline? Udah berantem sama upline, pakai acara ngobrol sama crossline lagi gitu ya. Aduh, itu adalah tindakan yang sangat haram teman-teman. Kalau kita berantem sama upline dan menjelekkan upline kepada crossline, itu haram banget loh. Jangan ya, jangan banget gitu loh. Nggak tahu sih, aku sulit menjelaskan sama kalian, tapi percayalah gitu ya, Cisin udah jalanin Oriflame 24 tahun. Kadang perjalanan kita itu ya, ada hal-hal di luar nalar kita teman-teman. Bukan berdasarkan hanya logika kita, tapi attitude itu memang penting sekali gitu. Attitude itu justru nomor satu ya kalau kitanya, apalagi bisnis ini kan bisnis people teman-teman. Kita jalin komunikasi sama orang. Kalau komunikasi kita sama upline bentrok, sama downline bentrok, gimana kita mau rekrut orang? Benar nggak? Ya kan? Ya. Jadi komunikasi dengan upline, dengan downline, dengan crossline itu harus baik teman-teman, harus baik ya. Pokoknya kita nggak bisa mengubah orang lain, nggak bisa ya. Kalau kita dapetin hal yang nggak enak dari orang lain, ya sudah, kita nggak bisa rubah. Tapi kita bisa rubah diri kita dan kita bisa memilih untuk merespon seperti apa. Apakah kita mau respon yang positif atau respon yang semakin gila lagi gitu ya. Itu 100% ada di tangan kita gitu. Oke, jadi teman-teman habis ini bolehlah kalian ini ya ajak kalian untuk kontak-kontak sama upline-nya ya, ngobrol sama upline-nya. Kalau selama ini sempat misalnya ada perasaan yang nggak enak gitu, mungkin ada berantem atau kekecewaan atau apa, berdamai dulu deh sama upline-mu. Supaya apa? Supaya kamu jadi upline yang mulus juga gitu loh teman-teman ya, berdamai dulu gitu. Oke, next. Kayaknya udah selesai nih Mbak Tusi, terakhir. Emilia, pasti ya, berdamai sama diri kita sendiri dulu, penting banget. Bagaimana sih kita bisa berdamai pada diri sendiri? Kita
introspeksi diri, kita accepted ya, menerima diri kita bahwa oh iya ya, aku punya kelebihan, aku juga punya kekurangan gitu. Nggak perlu takut teman-teman mengakui bahwa kekurangan. Kalau memang kita ada kekurangan, kita minta maaf teman-teman, jangan takut ya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Jadi Cisin punya prinsip kalau memang kita salah minta maaf, no problem gitu. Oke, dan terakhir Cisin mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah bareng-bareng dengan Cisin melalui perjalanan 24 tahun dan 25 tahun Mbak Tusi, dan kita merayakan 35 tahun Oriflame Indonesia. Ini selalu Cisin sampaikan dari awal mulai di Oriflame ya, impianku terlalu besar sehingga masalah yang kuhadapi terlihat kecil. Sebetulnya masalahnya ada nggak? Ada teman-teman. Kalau seandainya ada yang bilang, oh sukses itu enak loh di Oriflame, jangan percaya. Karena masalah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Tinggal lebih gede mana. Misalnya nih, ini sebelah kanan Cisin, ini adalah impian, ini adalah masalah. Kalau kamu fokusnya ke masalahnya kan menjadi besar banget. Lalu impiannya semakin ciut, maka kamu akan kalah. Kenapa? Karena masalahnya yang menguasai impian kamu. Nah, Cisin punya prinsip impian besar dan sangat besar dan terlalu besar sehingga masalah yang ku alamin itu akan terlihat mengecil karena prioritasku di impianku gitu. Beranilah bermimpi, karena mimpi itu adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Terima kasih. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ada mungkin apa yang Cisin sampaikan ada yang kurang. Ada yang positif silakan diambil, yang negatif dibuang saja. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Tusi untuk hari ini. Oke Cici, terima kasih banyak. Luar biasa banget. Aku yang tahu Cici, aku yang kenal Cici dari zaman dulu, aku yang ngerasain bagaimana curhat sama Cici, gosip dikit-dikit sama Cici, kerja bareng sama Cici, makan bareng sama Cici, sampai zodiak kita pun bareng loh Oriflamers, aku sama Cici. Bareng juga. Tidur bareng, makan kepiting rebutan, karena yang satu maunya cangkangnya, aku juga maunya cangkangnya. Nah itu kan Gemini ya, Gemini. Mungkin yang bisa kita ambil dari kita berdua, kita sama-sama orang yang mau mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya juga kepingin sesuatu yang lebih untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya gitu. Jadi bekerja di Oriflame pun aku pakai hati, sama kayak Cici. Jadi kesel ada, marah ada gitu ya, kecewa ada. Tapi kalau semua itu dijadiin tameng ya kita nggak akan bisa begini, nggak akan bisa sesukses ini gitu loh, kayak saya sekarang atau kayak Cici sekarang gitu ya. Kita memandangnya sesuatu dari sesuatu yang lebih positif aja. Saya beruntung banget di kondisi seperti sekarang ini. Ibu rumah tangga, udah umur di atas 50 tahun masih dipercaya sama sebuah company yang boleh dibilang yang bergaulnya atau isinya orang-orang pinter, orang-orang muda dan orang-orang cantik gitu kan. Saya yang usia di atas 50 tahun masih dipercaya untuk bisa berbicara depan orang banyak, meyakinkan banyak orang, itu buat saya luar biasa banget. Saya sama Cici sama memulai dari nol, saya sama Cici sama memulai dari rasa penasaran, yakin gak sih gue bisa di perusahaan ini, padahal memang mungkin passionnya memang sama di dunia kecantikan gitu kan. Tapi ya mungkin memang rezeki kita sama ya Ci, rezeki kita datangnya dari Oriflame ya Ci. Jadi ya alhamdulillah kita semua bisa jadi berkah untuk orang banyak. Mbak Tusi tuh gini, Mbak, satu poin yang teman-teman perlu belajar ya Mbak Tusi ya. Kalau kita lagi mau bikin acara bilang gini, Mbak tapi nggak tahu loh bakalan rame nggak? Nggak apa-apa Ci, yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha, kita bikin pinter orang Ci. Itu tuh orang udah seneng Ci gitu. Itu tuh Mbak Tusi tuh. Terus kayaknya nggak ada capeknya ya Mbak Tusi ya. Karena energizer. Karena penuh cinta itu ya, kebayang nggak sih dulu masih zaman ini itu loh. Mamaku. Iya.
Aduh, lucu. Nah, teman-teman, kalau kemarin ya Mbak, banyak deh orang tanya ke Cisin kayak gini nih, Ci, kok bisa sih setia 24 tahun di Oriflame? Nah, pertanyaannya sama nih, kok bisa sih setia sama Oriflame 25 tahun sih Mbak Tusi? Hari ini aku pengen tanya nih sama teman-teman semua, atau bagi donain-donainmu, titip pesan sama donain-donain kalian nih, boleh bilang Cisin tanya. Justru aku juga penasaran, kenapa kamu berhenti terlalu cepat gitu, ya kan? Jadi kalau seandainya kalian bertanya, kenapa Cici bisa setia? Ya, kita juga bingung kenapa kamu berhenti terlalu cepat gitu. Kenapa? Karena sukses tuh nggak ada instan. Yang instan tuh cuma ada mie instan. Kebanyakan makan mie instan juga nggak bagus, ya kan? Jadi udahlah, berproses saja. Prinsipnya berproses dengan sukacita, berpanen dengan bahagia gitu. Terima kasih semuanya.